Indonesia hadir dengan keberagamannya. Semua itu menciptakan sebuah naungan baru berjudul universitas atau kampus. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Oke, sebelumnya, video ini bukanlah dokumenter tentang kampus, melainkan sebuah cerita singkat. Bangunan biru yang kalian lihat ini adalah gedung yang menjadi wadah penyalur ilmu dan kreativitas para mahasiswanya. Gedung Fakultas Teknik. Iya betul, kalian udah bisa lihat dari judulnya, kalau ini adalah video pengenalan pengurus himpunan dari Prodi Teknologi Pangan yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Himatepa sendiri bergerak sebagai fasilitator serta wadah bagi Prodi Teknologi Pangan. Atau kalian bisa menganggap kami sebagai jembatan antara keluarga mahasiswa teknologi pangan dengan Prodi dan kampus. Iya sebentar, kita mulai pelan-pelan. Tetapi, selamat datang di Prodi Teknologi Pangan, dan inilah kami, Himatepa UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, mereka ini adalah badan pengurus harian dari badan eksekutif jurusan di Himatepa. Ya, lihatlah mereka ini. Berwibawa sekali bukan? Yaps, that's executive material guys. BPH ini kerjanya bukan marah-marah sama departemen-departemen naungannya ya guys. Bukan, emang sih atasan itu kebanyakan marahin bawahannya. Tapi nggak setiap saat kok. Mereka itu menjadi penanggung jawab terhadap pengawasan departemen-departemen BEJ. Ada sekretaris yang mengurusi kesekretariatan dan administrasi Himatepa, serta bendahara yang mengatur berbagai aliran keuangan di Himatepa. Nah, mereka ini adalah Departemen Danus, Dana dan Usaha. Iya, identik dengan berjualan. Tapi, kalau kalian lihat ada segerombolan mas-mas dan mbak-mbak bawa kotak jajanan, coba panggil dan tanya, Danus Himatepa ya? Kalau benar, ya selamat kalian bisa jajan dan kenyang. Kalau bukan, barangkali yang kalian lihat cuma mahasiswa kelaparan yang borong jajanan buat temen-temennya. Departemen Danus memiliki peranan dalam menghimpun dana dan mengelola usaha Himatepa, serta menemukan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. Prokernya terdiri dari webinar bisnis dan lomba bisnis kreatif bersama UMKM. Sedangkan agendanya ada Danus Kitchen yang sering masak-masak, terus juga ada Danus Corner, dan yang terakhir mengelola akun Instagram resminya di @ekotepa. Kalau yang satu ini adalah Departemen Ristek, Riset dan Teknologi. Wih keren ya, kayak ilmiah dan penelitian gitu. Departemen Ristek memiliki fokus terhadap riset dan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan bidang keilmuan teknologi pangan dan membawa budaya ilmiah di Himatepa. Jadi jangan heran kalau mereka ini sering bereksperimen dan bolak-balik pergi ke lab. Tapi mereka juga turut membantu mahasiswa yang ingin berkontribusi menelurkan ilmunya di bidang ilmiah loh. Prokernya berupa gelar teknologi pangan, serta agenda-agenda seperti sosialisasi PKL, infochip, pupsi, pelatihan PKM, dan podcastnya Sudut Pandang Pangan. Ayo, udah pada dengerin belum nih? Oke, kita lanjut ke Departemen Pengmas, Pengabdian Masyarakat. Yoi, mereka yang sering turun langsung untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Departemen Pengmas bekerja sama dengan pihak eksternal dalam melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan umum maupun sekitaran kampus. Kalau kalian didatangi mereka yang sedang melakukan penggalangan dana, boleh kok ditanya, dana ini akan disalurkan kemana ya? Pasti mereka akan jelasin dananya akan digunakan untuk membantu siapa. Jadi, jangan ragu untuk membantu sesama ya. Departemen Pekmas memiliki proker berupa Tepa Mengabdi, serta agenda-agenda seperti penggalangan dana Soca, Pondok Aksara, dan konten digital seperti campaign pangan dan bahas tuntas. Ini adalah Departemen Advokesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Mereka lah yang sering kalian hubungi dalam mencari informasi seputar akademik. Mohon dimaklumi jika responnya terkadang sedikit lama, karena ya nggak cuma 1 atau 2 orang yang bertanya. Departemen Advokesma berfokus untuk membantu mahasiswa terkait hal akademik, serta menjembatani aspirasi dan kebutuhan guna kesejahteraan mahasiswa. Prokernya terdiri dari sekolah advokasi, rapat dengar, dan retovokasi. Sedangkan agendanya berupa KRS dan penundaan UKT, banding UKT, Infokesma, dan upgrading departemen. Next, Departemen Kominfo, Komunikasi dan Informasi. Betul, yang suka balesin DM atau komen kalian di Instagram itu adalah mereka. Departemen Kominfo berfokus dalam memfasilitasi komunikasi dan menyebarkan informasi penting ataupun kegiatan di media digital. Iya, boleh langsung cek Instagram @himatepaupn. Gak apa-apa kan, promosi dikit. Departemen ini memiliki proker berupa video pengenalan pengurus Himatepa yang kalian sedang tonton sekarang ini. Terus ada forum Kominfo dan Visit Hima. Sedangkan agendanya adalah beberapa konten sosmed seperti KPK, games, korek, lalu ada peringatan hari, coding, dan TikTok. Terakhir ada Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Nah, departemen ini lebih sering dikenal karena tugasnya mengurusi maba ataupun KMTP. Departemen PSDM bergerak sebagai wadah kaderisasi mahasiswa melalui pengembangan potensi akademik maupun non-akademik guna menciptakan kader yang kompeten. Ya, bisa dibilang mereka berusaha membangun dan mengembangkan potensi yang dimiliki KMTP agar berguna saat perkuliahan maupun sudah lulus nanti. Prokernya meliputi pemberian informasi mengenai persiapan diri kerja di TP, PPKMTP, OPPH, dan Disnatalis, serta agendanya yaitu study club, farewell session, magang, dan makrab. Selanjutnya pindah ke badan legislatif jurusan. Mereka ini adalah badan pengurus hariannya, seperti BPH-BLJ di awal. Namun, badan legislatif lebih berfokus dalam bidang pengawasan terhadap semua kegiatan Himatepa. Nah, kalau di BPH-BLJ, wakil ketuanya ada 2 nih. Tugasnya sama-sama membantu ketua dalam fungsi BLJ Himatepa secara internal. Ada juga sekretaris yang bertugas mengelola administrasi kesekretariatan dan keasipan BLJ, serta mengawasi aktivitas organisasi di bidang administrasi. BLJ sendiri memiliki proker berupa sidang umum KMTP, sedangkan agendanya seperti rapat-rapat pleno, evaluasi, koordinasi, kiper dan bawaslu, pansi, dan rapat lainnya. Ada juga transparansi dan validasi keuangan BEJ, angket evaluasi, dan magang BLJ. Oke, mereka adalah Komisi 1 BLJ Himatepa. Yap, BLJ mempunyai 3 komisi, masing-masing terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Di samping agenda dan proker besar BLJ, ketiga komisi ini sama-sama mengemban tugas dalam mengkaji undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap departemen-departemen di BLJ Himatepa. Komisi 1 sendiri bekerja dalam mengawasi Departemen Danus, PSDM, serta administrasi BEJ Himatepa dalam laporan keuangan. Kalau mereka ini adalah Komisi 2, yang bekerja dalam mengawasi Departemen Ristek dan Advokesma. Jangan salah loh, Komisi 2 ini sering memantau perkembangan agenda dan broker tiap departemennya secara langsung. Bahkan kadang turut membantu meningkatkan kinerja pada departemen naungannya. Mereka harus memastikan kinerja BEJ dan BLJ dalam Himatepa ini sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Oke, last but not least, mereka adalah Komisi 3 yang bekerja dalam mengawasi Departemen Pengmas dan Kominfo. Meskipun pekerjaan mereka mengawasi, itu terlihat cuma-cuma, ternyata hal itu cukup berat loh. Karena mereka juga harus mendengarkan keluh kesah KMTP terhadap kinerja BEJ selama periode ini berlangsung. Mereka juga harus berkoordinasi kepada BEJ untuk memastikan Himatepa ini dapat menjalankan tugasnya dalam membantu meningkatkan kualitas dari KMTP. Oke, inilah akhir dari cerita singkat kami yang terkesan buru-buru. Mohon dimaafkan, karena untuk apa berlama-lama tanpa kepastian? Waduh, salah server maaf. Kami pamit dan inilah Kabinet Aksata 2022.